Saya percaya ini bisa memberkati saudara lah. Amin. Mari kita dengerin apa sih yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Mau gak kita jadi alatnya dia untuk menyempurnakan rencana besarnya dia dalam kehidupan kita. Amin ya saudara. Thank you Lord. Oke, lebih dari 2-3 menit nih. Yuk, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Bapa baik, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Ini kami datang padamu Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengarkan Engkau. Bapa, lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan, agar kami boleh menikmati keindahan-Mu Tuhan. Boleh kami bisa menikmati keindahan dalam hadirat-Mu lebih lagi, dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarkan itu boleh mengalir terus Tuhan di tempat ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Yes Lord. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Mari kita jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sing it again. Ku jawab ku jawab ya, ya. Jawab panggilan dia saudara. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Saya boleh undang saudara untuk bangkit berdiri. Yes Lord. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Sungguh indah Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab. Jawab ya, lebih tinggi lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya.
jawab ya, ku jawab ya, iya, iya, ku jawab ya. Jawab ya, ya, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Semuanya memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sing it again. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembah, memandang wajahmu Tuhan, hadirmu dalam hidupku, di dalam hidupku, di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan, mengejar dan we chase your presence, oh God. Mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. La 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 la. Come on, lift up your voice, sing for Him. Angkat suaramu, sembah Dia. We sing for You, we sing for You, oh God, oh God. Hadirat
awesome in this place. You are awesome in this place. That's why we worship you. That's why we lift up our praises and worship to you, to you alone, my God. Engkau sungguh indah, sungguh mulia, sungguh ajaib. You deserve it all. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Indah di hadirat-Mu Tuhan. Indah, indah. Yang percaya Tuhan luar biasa di tempat ini. Mari kita berikan sorak-sorai. Berikan tepuk tanganmu yang luar biasa untuk Dia. Come on. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami puji Engkau Tuhan. Kami rayakan kebesaran-Mu, kami rayakan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan. Pujian penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan menjadi mezbah yang harum untuk Engkau. Boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Kau lawat, Kau pimpin Tuhan pembicaraanmu hari ini Tuhan. Biar segala hal yang keluar dari mulutnya Tuhan, itulah menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya. Dan gak akan pernah berubah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, that's your promise, itulah janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin untuk setiap kami Bapa. Lawat kami Tuhan, lebih lagi ya Bapa. Penuhi Tuhan, penuhi dengan jamahan-Mu, lawatan-Mu, urapan-Mu Tuhan. Agar kami bisa menikmati Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami berdoa. Setiap kita semua katakan, amin. Saudara boleh duduk kembali. Shalom saudara. Aduh gede banget ya, bisa dikecilin gak? Oke, sekali lagi shalom saudara. Ya, apa kabar hari ini? Amin, tetap luar biasa ya. Walaupun di depan gerimis-gerimis. Tapi aneh ya, hari ini GBT gak hujan ya. Di tempat saya hujan loh, berapa ratus meter doang dari gereja tapi hujan. Ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, saudara. Kesaksian Freddy sangat memberkati saya banget dan banyak menolong saya. Jadi banyak pelayanan saya bisa dihandle sama Freddy jadinya. Jadi aman. Ya. Saya waktu dengar berita masih setahun pusing juga sih ya. Kehilangan satu, waduh setahun. Waduh. Oke, ya hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dan bukan sesuatu yang baru saudara, tapi saya percaya kalau kita mau sama-sama belajar pasti ada sesuatu yang baru Tuhan berikan buat kita, amin. Oke, hari ini saya mau bahas saudara tentang the power of agreement. Oke, sama-sama katakan dengan saya, 2, 3. The power of agreement, ya. Kuasa dari kesepakatan. Ya, saya percaya banget di dalam kesepakatan itu pasti ada kuasa yang luar biasa saudara. Ya, nanti kita akan lihat ayatnya, tapi hari ini saya mau pastikan bahwa saudara percaya bahwa pada saat Anda sepakat, pasti ada kuasa yang akan ngikutin kesepakatan kita. Ya.
Amin, amin ya. Firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Ya, kebetulan ini ayat hafalan di SPK, ya, jadi saya pikir peserta-peserta SPK udah pasti tahu. Ya. Jika dua orang daripadamu sepakat di dunia ini dan minta apapun, kata firman Tuhan, ya, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ya. Intinya pada saat ada kesepakatan, maka ada kuasa Tuhan yang datang dalam hidup kesepakatan mereka. Amin. Ada kuasa yang luar biasa yang ngikutin pada saat kita mau sepakat. Nah, saudara, kalau kita lihat kata sepakat, kita pasti tahu bahwa arti sepakat itu setuju, bener gak? Ya gak? Kalau ada sepakat berarti misalnya saya dan Hengki sepakat berarti ada sesuatu yang sama-sama kita setuju. Ya. Sepakat juga melahirkan kesatuan, saudara. Ya. Sepakat melahirkan kesatuan. Nah, saudara, kalau saudara ingat kisah Menara Babel, waktu itu didirikan, orang-orang waktu zaman itu, mereka kenapa bisa membangun Menara Babel yang tingginya sampai ke langit? Kenapa? Karena mereka sama-sama sepakat, saudara. Saat mereka satu hati, satu pikiran, seia sekata, mereka sepakat terbentuk yang namanya kesatuan. Saat mereka bersatu, Tuhan bilang ini baru permulaan. Ini baru permulaan kata Tuhan. Dan Tuhan bilang selanjutnya, dan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Dimulai dari apa? Mereka sepakat nih. Mereka sama-sama setuju, seia sekata, yuk kita bangun satu menara yang tinggi sampai ke langit. Ya. Kesepakatan punya arti seperti itu, saudara. Ya. Berarti kita sehati, sepikir, seia, sekata, sepakat. Oke. Pada saat suami dan istri sepakat, apa yang terjadi? Hasilnya kita lihat 9 bulan 10 hari, benar gak? Pada saat mereka berdua sepakat, hasilnya akan dilihat 9 bulan 10 hari. Oke. Saudara-saudara yang akan menikah, saudara-saudara pasti punya kesepakatan, benar gak? Ada hal yang disepakati, makanya saudara memutuskan untuk menikah. Betul? Nggak ada yang jawab, nggak ada yang menikah. Oh, ada yang menikah hari. Ada 3 pasang yang menikah ya tahun ini. Oke. Nah, saudara, selain arti dari itu, saudara, ada satu ayat firman Tuhan, ya, versi yang lain yang saya suka banget. Ya, arti dari sepakat itu apa, saudara? Versi Amplified Bible berkata, again I tell you, if two of you on earth agree. Ya. Di situ dikatakan harmonize together. Make a symphony together. Arti dari sepakat, ya, versi Amplified Bible berkata bahwa arti dari sepakat itu artinya sama-sama menciptakan harmoni, saudara. Selaras. Make a symphony together, kata firman Tuhan. Jadi waktu saudara sedang sepakat dengan orang lain, ya, saudara sedang membuat satu simfoni bersama-sama. Ya. Oke, untuk contoh gampang saya undang tim musik untuk maju ke depan. WL satu aja. Tim musik maju ke depan. WL siapa yang mau maju? Jena atau Boy? Ayo lo, ayo bingung kan? Oke. Ya udah, takut banget. Ya. Nah, saudara, saya akan tunjukkan satu contoh buat saudara. Ini tim musik kita yang melayani hari ini. Oke, lagu terakhir tadi main di mana? G. Mengejar hadirmu ya? Iya kan? Oke. Oke. Saya minta gitar main dari F, bass main di G, keyboard main dari A, drummer terserah lu lah mau main di mana. Oke?
lagu terakhir ya, Mengejar Hadirmu, refnya aja ya. Ya, WL nggak usah nyanyi dulu. Ya, gitar main di F, G, A, suka-suka lo berarti. Ya, main di ref ya. Ranto hitung ya Ranto. Oke, ayo toh. Bagus gak saudara? Bagus gak? Kalau Henry denger kayak gini, langsung ditutup. Ya, sound dimatiin semuanya, bubar semuanya. Oke. Sekarang dengan sama F, G, A, dan Ranto suka-suka dia mainnya. Sekarang saya minta WL-nya nyanyi. Yuk, maju ke depan. Oke, ayo Ranto hitung. Ikut mana gue? Stop. Oke. Kalau Henry denger kayak gini juga, WL-nya dipecat langsung. Ya. Kenapa bisa kayak gini? WL nggak bisa nyanyi, jemaat nggak bisa nikmatin, sama seperti Tuhan, saudara. Saat Tuhan lihat nggak ada kesepakatan di antara mereka berlima, apa yang mau Tuhan lakukan? Jangankan Tuhan, WL aja bingung mau nyanyinya apa. WL mau ikutin gitar, mau ikutin bass, apalagi drumnya nggak jelas. Kalau manusia aja nggak ngerti, kita aja sebagai yang mendengarkan nggak bisa nikmatin, apalagi Tuhan. Yuk sekarang semua main di G, WL nyanyi. Main di G ya, 2, 3. Ya, oke. Saudara, pada saat mereka kompak bersama, sepakat nih, kita mau main satu musik, satu lagu, di mana WL-nya bisa nyanyiin dan jemaatnya bisa nikmatin. Cuman satu, kasih satu kunci yang sama aja. Mereka dikasih satu chord yang sama, kunci yang sama, G. Dari drum, keyboard, gitar, bass, WL, dan kita semua, kita bisa nyanyi sama-sama. Itu loh yang firman Tuhan bilang, make symphony together. Pada saat mereka bisa sepakat sama-sama, saudara, kita bisa nikmatin hadirat Tuhan. Pada saat mereka sepakat, firman Tuhan bilang, minta apapun juga, Tuhan akan berikan kepadamu. Ini yang Tuhan bilang pada saat kita sepakat, kita harmonis, kita selaras bersama-sama. Oke, terima kasih tim musik, silakan duduk lagi. Tepuk tangan dong buat tim musik kita. Mau lagi toh? Ya. Oke. Saudara bisa ngerasain pada saat mereka sepakat,
saudara akan nikmatin hal yang luar biasa, benar gak? Sama seperti Tuhan. Saat Tuhan bisa melihat Anda bersepakat. Ya. Sering orang pakai ayat ini untuk apa? Untuk suami istri. Itu gak salah saudara, itu gak salah. Tapi buat informasi buat saudara, ayat ini bukan bicara tentang suami istri tok. Ya. Tapi ayat perikop ini, Matius 18, ini bicara hubungan kita sama sesama. Makanya Tuhan bilang, jika 2 orang di antaramu sepakat di bumi ini. Ya. Tapi kalau ini dipakai untuk suami istri, nggak salah. Nggak salah. Karena Tuhan juga rindu suami istri sepakat di dalam rumah tangganya. Tuhan juga rindu di antara kalian, orang tua dan anak, sepakat. Tuhan juga rindu antara kita, jemaat di gereja, bisa sepakat. Dan saudara, Tuhan janji pada minimal 2 orang sepakat. Tuhan bilang, minta apa aja, Tuhan akan berikan. Ya. Nah, saudara, sepakat, oke? Sepakat itu nggak harus sama, saudara. Saya tulis di sini. Oke? Sepakat tidak harus dalam tanda kutip sama. Tapi tujuannya harus sama. Oke. Saya kasih contoh tadi, pemain musik. Pemain musik yang ada saudara lihat tadi di atas. Mereka nggak sama saudara. Bener gak? Bentuknya Ranto sama bentuknya Boy nggak sama dong. Iya kan? Background pendidikan mereka semua nggak sama. Betul? Mereka punya orang tua juga nggak sama. Tapi yang satu, mereka punya tujuan yang sama hari ini. Mereka mau maju ke depan untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Mereka punya tujuan yang sama. So, sepakat itu nggak harus lama, saudara. Tapi pastikan tujuannya harus sama. Contoh, kalau ada 5 orang naik satu mobil, ya, naik satu mobil, oke? Yang satu mau ke Dufan, yang satu mau ke BSD, satu mau ke Bogor, satu mau ke Bandung, satu Tanjung Priuk. 5 orang dalam satu mobil dengan tujuan yang berbeda-beda. Jalan nggak tuh mobil? Enggak. Kenapa? Tujuannya beda-beda. Mungkin mereka sama apa? Sama-sama pengen refreshing. Tapi pas tujuannya mereka beda 5-5-nya, percaya saudara, mobil itu akan diam di tempat. Kenapa? Tujuannya beda. Tapi pada saat kita punya tujuan yang sama, kita sepakat, di situ kuasa Tuhan akan mengalir di sana. Ya. Nah saudara, saya mendengar satu kesaksian, saya suka banget dengar kesaksian-kesaksian yang membangkitkan rohani kita. Satu gereja di Australia, saya dengar kisah dari seorang pendeta, saudara. Ada satu gereja di Australia, mereka ngontrak, saudara. Ruangan yang mereka pakai untuk ibadah, mereka ngontrak. Satu kali si gembala sidang ngomong sama jemaatnya, saya rindu, saya pengen punya gedung sendiri. Ya. Dan dia ngomong ke jemaat, ya, gembala sidang ini ngomong ke jemaat. Ya. Lalu jemaatnya nanya, caranya gimana? Ya. Karena jemaatnya nggak gede, nggak banyak, ya, nggak banyak dan bukan orang-orang kaya semua. Saudara tahu gak pendeta ini ngomong apa? Dia bilang, kita akan beli gedung sendiri dengan cara kita mengumpulkan botol plastik bekas. Waktu diomong seperti itu saudara,
Jemaatnya responnya apa? Sepakat. Saudara percaya dengan ngumpulin botol bekas, satu gereja bisa beli gedung sendiri? Jangan salah saudara. Anggap mereka punya 5 orang jemaat. Kalau satu orang punya kenalan 100 orang, berarti ada berapa orang kenalannya? 500. Saudara bayangin, kalau 500 orang ngumpulin botol bekas. Saudara tahu berapa lama mereka beli gedung itu? Dengan usaha ngumpul botol bekas, jual botol bekas, satu botol dijual 10 sen katanya. Saudara tahu berapa lama dengan jemaat yang nggak terlalu besar, mereka beli gedung itu? 1 tahun saudara, mereka beli gedung baru buat gereja mereka. Dimulai dari apa? Dimulai dari gembala sidang yang mau sepakat sama jemaatnya. 1 tahun mereka bisa beli gedung gereja sendiri. Saudara jangan anggap remeh, sepakat. Ya. Kalau kita hari ini mau sepakat, coba cek kontak list saudara di handphone ada berapa orang. Ya. Jadi saudara hari ini saya cuma mau ngimbau, mari kita jadi jemaat yang mau sepakat. Ya. Oke, kita ada ketua retreat di sini. Ya. Ketua retreat pun nggak sama, beda backgroundnya. Ya. Tapi dia sedang berjuang, beliau sedang berjuang supaya retreat kita bisa berhasil, saudara. Ya. Kalau mau retreat kita berhasil, kita butuh satu, kita butuh sepakat sama-sama. Ya. Kita butuh sepakat sama-sama. Oke. Nah, pada saat kita sepakat, maka kuasa Tuhan itu pasti terjadi. Nah, masalahnya saudara, tadi kita bahas, tujuannya harus sama. Nah, kalau kita bahas masalah tujuan, pasti ada orang-orang yang sepakat dengan tujuan yang baik, tujuan yang mulia, tujuan yang memuliakan Tuhan, betul gak? Ya, tapi di sisi lain ada orang-orang yang sepakat dengan tujuan yang gak benar. Betul gak? Ya, Menara Babel, mereka sepakat. Tapi motivasinya yang salah. Yang Tuhan tidak berkenan motivasi mereka. Oke. Nah, saudara, ada 2 ayat ya. Kita mau lihat satu kesepakatan yang terjadi dengan tujuan yang benar ya. Satu kesepakatan yang terjadi dengan tujuan yang salah. Oke. Samuel 14 ayat 6 sampai 7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayat 7, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Yonatan dan pembawa senjatanya bukan orang yang sama. Latar belakang pendidikannya juga bukan sama. Tapi pada saat Yonatan bilang, ayo kita seberang. Kita datang ke perkemahan orang Filistin. Waktu itu sedang ada peperangan antara Israel dan Filistin. Dan Filistin itu jumlahnya sangat banyak, saudara. Ya, sangat banyak. Yonatan bilang gini, ya, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ada satu tujuan yang sama dari Yonatan dan pembawa senjatanya. Satu tujuan yang sama. Mereka percaya Tuhan bisa tolong, mau dengan banyak maupun dengan sedikit orang. Saudara tahu di balik kata sepakat, artinya gini saudara. Mau hari ini saya mati atau hidup, saya sepakat.
Artinya pembawa senjata ini siap untuk mati sama-sama Yonatan kalau Tuhan gak tolong. Betul? Artinya sampai mengorbankan nyawanya loh. Dia sepakat. Kalau saudara baca lanjutan ayat ini, Yonatan bisa membunuh orang-orang yang menjaga perkemahan itu 20 orang. Berdua. Ya. Mereka membunuh 20 orang. Setelah 20 orang ini meninggal, orang-orang Filistin melihat apa yang terjadi dan mereka gemetar. Pada saat mereka melihat apa yang Yonatan dan pembawa senjatanya lakukan, mereka gemetar. Akhirnya apa? Timbul kericuhan. Mereka apa? Saling bunuh-membunuh. Ternyata satu kumpulan orang Filistin mati semua, saudara. Kesepakatan mereka berdua mendatangkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Akhirnya pasukan Filistin yang banyak itu mati, saudara. Padahal Yonatan cuma bunuh 20 orang. Tapi satu perkumpulan, satu pasukan Filistin mati semua. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Oke. Mereka sepakat, saudara. Si pembawa senjata ini sepakat. Mau hidup atau mati, dia ikut Yonatan. Sepakatnya sampai seperti itu, saudara. Ya. Mereka berdua bersepakat bahwa Tuhan pasti sanggup tolong. Mau dengan banyak, mau sedikit orang, Tuhan pasti tolong. Tujuannya baik. Ya. Tujuannya baik. Nah, saudara, tapi di sisi lain ada orang-orang yang bersepakat dengan tujuan yang salah, saudara. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 9. Saudara pasti tahu ayat ini ya. Pasti tahu tentang cerita ini. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Saudara tahu siapa ini maksud? Tahu? Siapa? Ananias dan Safira. Mereka berdua suami istri sepakat. Petrus bilang, kamu berdua sepakat. Untuk apa? Mencobai roh Tuhan. Saat mereka punya tujuan yang gak baik, saudara. Ya, ada resiko yang mereka tanggung. Ya. Suami istri, mereka jual rumah mereka. Kebiasaan jamaat mula-mula, semua harta yang mereka dapat, mereka taruh di depan rasul. Dan mereka bagi-bagikan, saudara. Nah, hari itu, Ananias dan Safira, ya, mereka udah jual rumahnya. Hasil penjualannya, mereka potong setengah, saudara. Ya, jadi korupsi itu udah ribuan tahun yang lalu udah ada, saudara. Ya. Mereka potong setengahnya mereka kasih ke depan rasul-rasul. Dan Petrus nanya, benar cuman segini? Iya, kata suaminya, kata Ananias, mati. Bukan karena dia potong setengahnya, bukan karena dia ngurangin porsinya, tapi saudara kata Petrus, suami istri lagi mencobai roh Tuhan. Intinya mereka lagi ngibulin Tuhan, mereka lagi coba ngibulin Tuhan. Nah, saudara lihat ada hukuman yang terjadi. Ya, ngeri. Ada orang-orang yang bersepakat dengan tujuan yang baik, tapi di sisi lain ada orang-orang yang bersepakat dengan tujuan yang gak baik, saudara. Ya, ini ngeri, saudara. Saya berharap jemaat kita EHC, kita mau sepakat untuk tujuan yang baik. Amin, saudara. Ya, kita mau bersama-sama sepakat untuk tujuan untuk memuliakan Tuhan lewat kita berjemaat di tempat ini. Ya. Nah, saudara, di gereja kita, di EHC, itu juga ada sama-sama ada tujuan yang ingin kita capai sebenarnya.
Tahu nggak apa tujuan yang kita capai? Di EHC ada tujuan yang ingin kita capai, saudara. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu jemaatnya. Aduh. Pak Gem, jemaat nggak tahu tujuan EHC buat apa. Saudara, kita ada visi di sini. Visi Ebenezer Church kita ada, saudara. Ya. Ada yang hafal nggak, jemaat? Stop. Jemaat ada yang hafal nggak? Ada? Ada? Astaga. Yang pertama apa, saudara? Oke, yang kedua. Yang ketiga. Amin. Di gereja ini ada tujuannya, saudara. Ada visi yang ingin kita capai. Ya. Saya undang jemaat bangkit berdiri deh. Jemaat bangkit berdiri semuanya. Ayo, Pak Gem bisa di depan, Pak Gem. Ayo, Pak Gem. Biar Pak Gem aja yang memimpin visi gereja. Di atas dong. Yuk, kita mau sama-sama ucapkan visi gereja kita, ya, sama-sama dengan Bapak Gembala kita. Kita mau menunjukkan kesepakatan, saudara. Ya, pada saat Anda membacakan visi gereja kita, berarti saudara sepakat dengan Bapak Gembala dan kita semua, kita mau sama-sama mencapai tujuan ini. Amin. Amin, saudara. Hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 2, 3. Menjadi tempat Tuhan berhadirat, menjadi jala untuk menjangkau jiwa, menjadi keluarga yang bertanggung jawab dan saling mengasihi. Sekali lagi, 2, 3. Menjadi tempat Tuhan berhadirat, menjadi jala untuk menjangkau jiwa, menjadi keluarga yang bertanggung jawab dan saling mengasihi. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan semuanya. Amin. Kalau saudara mau bersepakat dengan Bapak Gembala di tempat ini, saya percaya visi ini akan terjadi dalam gereja kita. Amin, saudara. Ya, kita rindu banget tempat ini jadi tempat Tuhan berhadirat. Kita rindu banget. Kita juga rindu tempat ini, gereja ini Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Pada saat jiwa-jiwa itu udah hadir semuanya, kita rindu di tempat ini, kita menjadi satu keluarga besar, saudara. Ya, cuman bukan hanya keluarga yang besar, tapi keluarga yang bertanggung jawab dan saling mengasihi. Oke, ini visi yang mulia, saudara. Oke, jadi kita harus kejar bagaimana caranya supaya visi ini tercapai. Satu, sepakat, saudara. Ya, sepakat. Oke. Nah, saudara, tadi kita udah bahas tentang kesepakatan. Ya, kita bahas kesepakatan. Tuhan bilang jika 2 orang, ya minimal 2 orang bicara sang sepakat dengan sesama. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana kalau Anda dan saya, kita semua, kita sepakat dengan Tuhan? Apa yang akan terjadi pada saat saudara dan saya, kita semua sepakat sama Tuhan? Ada satu ayat yang saya rindu banget baca. Oke, Kejadian 15. Ayat 5 berkata, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, saudara. Ayat setelah itu, enggak jeda 10 ayat, enggak jeda 20 ayat, tapi ayat beda jeda 1 ayat, ayat 5, ayat 6. Di sana dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan
hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Waktu Tuhan bilang, coba lihat ke langit, hitung, maka keturunanmu itu akan banyak seperti bintang di langit, kata firman Tuhan. Begitu Tuhan ngomong itu, saudara, yang pertama kali Abraham lakukan, dia percaya. Saudara, kalau lakukan sesuatu yang baik, itu bagus. Bagus. Saudara kalau bisa lakukan segala sesuatu yang baik, mendatangkan kebaikan, itu bagus. Tapi apa yang Abraham lakukan, Tuhan hitung sebagai kebenaran. Baik itu bagus, tapi benar itu mahal, saudara. Saudara orang-orang itu baik, ya, itu bagus. Tapi kalau saudara lakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan bilang itu kebenaran, itu harganya mahal. Saudara tahu waktu Abraham bilang percaya, saudara tahu berapa lama? Makanya Tuhan bilang, Tuhan memperhitungkan apa yang Abraham lakukan sebagai kebenaran. Kebenaran itu mahal, saudara. Sepakat dengan Tuhan, berarti kita mengimani, mengamini, dan percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan beserta janji-janjinya. Saat saudara sepakat dengan Tuhan, berarti Anda mengimani, mengamini, dan percaya sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Ya. Berapa banyak orang pada saat dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan, nggak nyampe mengimani, cuma nyampe mengamini, tok. Mereka dengar janji Tuhan, cuma sampai mengamini tok. Tapi nggak percaya sungguh-sungguh kalau itu akan terjadi dalam hidupnya. Itu kelemahan kita. Pada saat kita dengar firman Tuhan, ada janji Tuhan, kita harus belajar untuk mengimani, saudara. Belum terjadi, tapi percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Mengamini, artinya setuju, sepakat sama Tuhan, sepakat dengan firman Tuhan. Dan ketiga, percaya sungguh-sungguh. Pas Anda percaya sungguh-sungguh, enggak cuma bicara cuma di hati, dan saudara lakukan. Itu namanya percaya sungguh-sungguh. Sepakat dengan Tuhan, artinya mengimani, mengamini, dan percaya sungguh-sungguh. Ya. Oke. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian dari seorang wanita. Saudara, saya juga dengar kisah ini dari seorang pendeta yang menceritakan tentang kesaksian temannya. Ya, jadi ini kisah nyata, saudara, kisah nyata. Nah, si pendeta ini punya satu teman wanita. Teman wanitanya ini waktu umur 25 tahun, dia mengalami menopause dini, saudara. Umur 25 tahun, wanita ini mengalami menopause dini. Nah, artinya menopause dini artinya hilang sudah kesempatan dia untuk punya keturunan. Artinya dia tidak bisa bereproduksi sel telurnya lagi. Kenapa bisa seperti itu? Umur 25 udah menopause dini karena mau praktek. Salah operasi. Ya. Bayangin, umur 25 tahun divonis menopause dini. Waktu tahu itu, dia cuma bisa berserah sama Tuhan, dia pasrah, dan dia serahin sama Tuhan. Oke? Sering berjalannya waktu, ada satu pria yang suka sama wanita ini.
Kebetulan pria ini cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Ya. Dan dia ngomong sama wanita ini, kalau dia suka dan pengen nikahin. Wanita ini cuma ngomong. Dia ceritakan bahwa dia sudah divonis menopause dini. Artinya si laki-laki harus terima kalau dia menikah tidak akan punya keturunan seumur hidup. Ternyata si pria ini setuju, saudara. Setuju dengan kondisi wanita ini. Akhirnya mereka berdua, mereka menikah. Ya, mereka menikah. Setelah jalan bertahun-tahun, saudara. Namanya seorang suami, lihat pasutri yang lain punya anak. Kok jadi pengen, kata suaminya. Dalam hati dia pengen, aduh enak ya kayaknya kalau punya anak gitu. Wajar ya? Wajar gak? Ya kan? Dia pengen. Akhirnya dia sampaikan ke istrinya. Aku pengen punya keturunan. Reaksi istrinya langsung kaget dan marah. Kenapa? Dia udah bilang di awal, dia tidak bisa melahirkan keturunan. Dia marah sama suaminya, tapi suaminya gak bisa buat apa-apa juga. Karena ya memang dia tahu kondisi istrinya seperti apa. Ya, dia tahu kondisi istrinya. Oke, akhirnya setelah beberapa waktu ada kebaktian di gereja, mereka datang ke gereja. Hari itu ada pendeta luar negeri datang. Dan tiba-tiba si pendeta ini berdoa buat wanita ini yang menopause ini. Dia berdoa, dia berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Waktu didoain seperti itu, si wanita ini cuma satu, saudara, ketawa. Ini pendeta bohongan nih. Ini penipu nih. Dia ngomong ke suaminya, masa gue didoain bisa punya anak? Kan dia gak tahu kondisi gue. Tapi suaminya waktu dengar pendeta ini ngomong seperti itu, dia bilang sama istrinya, ini jawaban Tuhan. Ini nubuatan dari Tuhan. Ayo percaya. Ya, suaminya mengajak istrinya, ayo percaya. Kalau itu janji Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Istri bilang gak mungkin. Tapi karena suaminya selalu desak, ayo percaya. Akhirnya apa? Istri sepakat sama suaminya. Ya, sepakat bahwa ini adalah firman Tuhan, ini adalah janji Tuhan buat mereka berdua. Oke. Setelah berapa minggu, saudara? Si perempuan ini melihat tubuhnya, perutnya tambah besar. Satu yang di pikiran dia, ini kalau nggak tumor, kista. Biasa gitu ya, tumor atau kista. Akhirnya si wanita ini memeriksakan dirinya ke dokter. Ternyata dokter vonis dia hamil, saudara. Pada saat suami istri mau sepakat dengan Tuhan, sama janjinya Tuhan, Tuhan bilang, minta apa aja. Maka Bapamu yang sorga akan mendengarkan dan menjawab doamu. Ya. Dan hari ini anaknya tumbuh sehat. Saudara bisa bayangin, seorang wanita yang gak punya sel telur, tapi bisa hamil. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin, saudara. Benar? Ya, saya waktu dengar kesaksian itu saya rindu banget bagiin buat saudara. Ya. Pada saat saudara sepakat dengan Tuhan, percaya, apapun yang kau minta di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan kepada. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia.
Mari semua katakan, Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji, setia, pengharapan-Ku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesusahan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Izinkan kami Tuhan untuk bisa belajar lebih lagi Tuhan, supaya kami bisa lebih responsif Tuhan dengan panggilan-Mu ya Bapa. Thank you Lord. In
Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk Kak Joko ya Tuhan. Biar Kau berkati dia lebih lagi Tuhan. Dalam hidupnya ya Bapak, dalam pekerjaannya ya Bapak. Dalam family-nya Tuhan, dalam komunitasnya Tuhan, dimanapun dia berada biar Tuhan pakai lebih lagi ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara boleh duduk. Kita mau mempersiapkan untuk berikan yang terbaik. Yang bertugas boleh maju ke depan. Mari kita satu hati berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Untuk ibadah-Mu hari ini Tuhan, biar segala puji, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, tiba saatnya ya Bapa, kami datang untuk memberikan yang terbaik. Biar apa yang ada pada kami Tuhan, kami tahu itu semua berasal dari-Mu. Dan izinkan kami Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk bisa memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Apa yang terbaik dari kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran gereja-Mu Tuhan, untuk operasional di tempat ini Tuhan. Biar dari segalanya Tuhan nama-Mu terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Senang sekali dapat berkumpul dengan saudara semuanya di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya berharap kita semua dapat kembali berkumpul untuk beribadah di minggu-minggu yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita saksikan dulu beberapa pengumuman dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini. Demikian HC News pada pagi hari ini. Pastikan Anda menjalani hari-hari Anda bersama dengan Tuhan dengan penuh semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Kita ada pengumuman saudara, jadi untuk di tanggal 7 April 2023 kita ada ibadah Jumat Agung. Ya, jadi saudara diingatkan kembali, kita ada perayaan Jumat Agung dan nanti Paskahnya itu di hari Minggu. Ya. Dan kita mengadakan janji iman saudara, janji iman Paskah, ya. Dan hanya untuk bagi, tidak diwajibkan atau tidak diharuskan, tapi untuk jemaat atau saudara yang merasa tergerak atau merasa terpanggil, boleh nanti menghubungi Kak Sandra, tepatnya ada di belakang sana. Kak Sandra boleh berdiri, yang cantik itu, luar biasa, masih single. Oke, nanti yang tergerak boleh menghubungi Kak Sandra akan membagikan kertas untuk janji iman yang boleh diisi, nanti dikembalikan lagi oleh ke beliau, ke Ibu Sandra. Ya. Diingatkan juga untuk tanggal 1 sampai 3 Juni kita ada retret di Bogor Puncak, dijamin itu pasti bakal asik. Dan untuk teman-teman yang mungkin berkendala dalam dana, kita ada program menabung. Itu mungkin sudah dijalankan di dalam komsel. Jadi buat teman-teman yang belum tahu infonya nanti boleh menghubungi ketua timnya gitu untuk menjalankan program menabung supaya kita semua sama-sama bisa melakukan retret di sana. Saya sih pasti ikut saudara. Saya yakin saudara juga pasti mau ikut. Nggak mau ketinggalan berkat. Amin. Oke. Ada lagi pengumumannya yang mau perlu disampaikan? Udah? Oke. Jumat Agung jam 10 pagi 7 April. Jangan lupa ya saudara-saudara. Ditunggu kehadirannya. Oke. Saya boleh undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Amin. Dunia segala dosa, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semua tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Yes Lord, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Sing it again, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. La 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 la. You are awesome. Thank you, Lord. Yes. Woo. Ya, saudara, saudara bisa duduk dulu sebentar, saudara. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin saudara. Kita belajar bersama-sama pagi hari ini untuk kita bisa bersepakat bersama-sama. Karena ketika kita bersepakat, maka mujizat Tuhan terjadi. Ya, terima kasih buat Kak Joko buat firman-Nya. Dan kita juga bisa berdoa bersama-sama buat Kak Joko juga supaya dia bisa segera bersepakat juga. Mari kita doa sepakat agar Kak Joko bisa tetap sepakat juga. Nanti gedung gue yang bayarin Jok kalau lo sepakat. Ya. Saudara, kemudian yang kedua bicara soal janji iman. Ini saya sampaikan pada saudara, ini tidak diwajibkan. Ini sukarela. Ya saudara, kalau saudara mau memberi, silakan memberi. Kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Jangan jadi beban. Karena firman Tuhan berkata kalau kita memberi, hendaklah kita memberi dengan sukarela. Itu firman Tuhan loh yang ngomong saudara. Ya, dari kami mungkin kalau karena satu dan lain hal mungkin saudara belum bisa memberi, enggak apa-apa. Enggak usah dipaksa. Ya, karena memberi harus dengan sukarela. Ya, kalau enggak sukarela, saudara enggak dapat berkatnya nanti. Gitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mau berdoa bersama-sama pada siang hari ini untuk ada banyak sekali yang sakit hari ini. Ya, banyak sekali yang sakit dan kita berdoa. Saudara, kita harus percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan tetap ada sampai hari ini. Ya, itu bukan masa lalu, bukan dulu. Kalau dulu mujizat terjadi, yang sakit banyak disembuhkan. Kita harus percaya, hari ini mujizat Tuhan tetap berlaku. Ya, yang sakit tetap bisa Tuhan sembuhkan. Visi kita yang pertama menjadi tempat Tuhan berhadirat. Kalau ada hadirat Tuhan di sini, mujizat pasti terjadi. Kuasa Tuhan pasti dinyatakan, yang sakit pasti disembuhkan. Oke saudara, kita bersepakat bersama-sama, kita mau berdoa supaya semua yang sakit bisa disembuhkan Tuhan hari ini dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Punya Tuhan.
kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kita minta supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan boleh terjadi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh ya, aku punya Tuhan yang besar, katakan yang telah berjanji dan sanggup amin, amin, amin. menggenapi Oh, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya. Tuhan yang besar. Bagi saudara yang butuh pertolongan dan campur tangan Tuhan, saudara yang butuh mujizat dan kuasa Tuhan, nyanyikan pujian ini sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Saya ingin saudara pulang membawa kemenangan, saudara pulang membawa mujizat Tuhan. Saudara terima mujizat Tuhan, terima berkat Tuhan, terima pertolongan yang dari Tuhan. Semua aku punya Tuhan yang besar. Angkat tanganmu kalau engkau butuh pertolongan Tuhan saat ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Dia ingin nyatakan kuasanya. Amin. Asal engkau percaya dan sepakat, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kemenangan. Haleluya. Amin, amin, amin. Aku punya Tuhan yang besar, haleluya, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Sekali lagi ku terima. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Amin Tuhan. Amin Bapa. Amin Jesus. Kami datang padamu siang hari ini Tuhan. Dan siang hari ini kami berdoa buat Flynn, anak dari saudara Daniel dan saudari Anita, yang saat ini sedang di UGD rumah sakit Tuhan karena sakit paru-paru. Kami berdoa saat ini. Tuhan, sakit penyakit sudah Engkau kalahkan di atas kayu salib. Sakit penyakit sudah tunduk dan takluk padamu Tuhan. Dan Engkau berikan kuasa itu juga kepada kami. Dengan kuasa yang Tuhan berikan pada kami, kami percaya ketika kami berdoa buat orang yang sakit, maka orang itu akan sembuh apapun sakitnya. Dan di siang hari ini kami berdoa buat Flynn Tuhan, yang saat ini sedang ada di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, bersepakat berdoa buat anak ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ketika kami berdoa dari tempat ini, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan.
kesembuhan Tuhan terjadi atas Flynn hari ini. Di dalam nama Yesus dia sembuh dari sakitnya. Paru-parunya normal Tuhan. Paru-parunya sembuh, sehat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat terjadi. Flynn sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Supriyanto. Kami berdoa buat Pak Sida Butar Tuhan. Yang juga sedang mengalami sakit Tuhan. Fisiknya belum sempurna. Tapi siang hari ini kami berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurnakan kesembuhan mereka. Mereka disembuhkan. Dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Mujizat terjadi atas mereka. Sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga dengan yang lain-lain Bapak. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Mereka yang sedang bermasalah, mereka yang sedang dalam pergumulan. Tuhan campur tangan. Tuhan berikan kemenangan buat mereka. Mujizat dan kuasa Tuhan terjadi. Berkat Tuhan dinyatakan dan dicurahkan atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara angkat kedua belah tangan saudara. Terima berkat yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi. Kiranya anugerah dari Bapa Surgawi. Kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya mulai hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.